pada kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kita bisa lihat teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Menurut Kartono tahun 1998 halaman 29. Yang pertama yaitu teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir dari pemimpin adalah bakat alami yang keluar biasanya sejak lahir. Kemudian dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Nah, kemudian teori sosial. Ini teori lawan dari teori genetis yang menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Kemudian setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan, dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Nah, teori selanjutnya yaitu teori tentang teori ekologis atau sintetis. Nah, muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu, menyatakan sebagai berikut. Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologis. Kemudian kita lihat pengertian dari kepemimpinan. Menurut Kohn dan O'Donnell, pemimpin adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Nah, pemimpin ini ada beberapa jenis, yaitu pimpinan formal dan pimpinan non formal. Pimpinan formal ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pimpinan berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk pemangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban. Untuk mencapai sasaran organisasi, menurut Kartono tahun 2006 halaman 9 dan 10, ciri-ciri pimpinan formal sebagai berikut. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya, yaitu berstatus sebagai pimpinan formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang atau legitimitas. Yang kedua, sebelum pengangkatannya dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang selanjutnya, ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya, karena itu dia selalu memiliki atasan atau
superiores. Kemudian dia mendapatkan balas jasa material atau imaterial tertentu serta keuntungan ekstra penghasilan sampingan lainnya. Nah, dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasi. Selanjutnya, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenakan sanksi dan hukuman. Yang selanjutnya, selama menjabat kepemimpinan, dia diberikan kekuasaan dan wewenang antara lain untuk menentukan polis, memberikan motivasi sekerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan, penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, penetapan sasaran organisasi, dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya. Nah, kemudian menurut Kartono K 2006 halaman 11 menyatakan untuk kepemimpinan yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan informal, yaitu bahwa pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, maka mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ini kita bisa lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pimpinan informal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penunjukan formal atau tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin. Kemudian, kelompok rakyat atau masyarakat menunjukkan dirinya dan mengakui sebagai pimpinan. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Kemudian, dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dan menjalankan tugas kepemimpinan. Selanjutnya, biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela. Kemudian, tidak dapat dimutasi, tidak pernah mencapai promos dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Nah, apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat hukuman. Hanya saja respek orang tersebut ke dirinya jadi berkurang. Pribadinya tidak diakui atau dia ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sekian, terima kasih.